Jadi yang PDF-nya hikamnya nomor 137, yang kitabnya berapa itu, Kiai? 74. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faqatuka, itu ya, faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awaridu. Udah tuh, jelas Ustaz. Faqatuka laka dzatiyatun, ketergantunganmu kepada Allah. Faqatuka, ketergantunganmu kepada Allah, laka, pada dirimu, dzatiyatun, merupakan sesuatu yang melekat. Merupakan sesuatu yang pasti, yang hakiki. Kita ini semua pasti butuh kepada limpahan nikmat dan anugerah dari Allah. Semua, dan itu melekat, dan itu pasti. Nggak ada satu orang pun yang meskipun cuma satu saat, satu detik, dia tidak butuh kepada Allah. Nggak ada. Gitu. Semuanya pasti butuh. Itu sesuatu yang melekat. Mau itu yang kaya, mau itu yang susah, mau itu yang orang gede, mau itu orang kecil, semuanya butuh kepada Allah. Cuma emang kadang-kadang kita hanya kagak sadar, itu doang. Nggak sadar bahwa setiap saatnya ini kita butuh kepada Allah. Contohnya kayak apa, Kiai? Setiap saatnya ini kita butuh kepada Allah. Ya coba kita bayangin, napas ini yang kita hirup, keluar masuknya itu semuanya atas izin Allah. Jantung kita yang setiap saatnya berdetak itu atas izin Allah. Kalau nikmat itu dicabut dari kita satu detik aja, satu kali aja, sebentar aja, nikmat itu dicabut, nikmat napas dicabut, nikmat jantung berdetak dicabut, udah nggak bisa hidup kita. Kalau itu dicabut sedikit aja, sebentar aja. Makanya setiap saat kita ini pasti butuh kepada Allah. Setiap saat tuh. Apa? Banyak. Cuma kadang-kadang kita, karena kita ini ngerti nikmatnya itu yang kelihatan, kalau punya duit banyak, sangkaan kita nikmat Allah cuma sebatas itu. Padahal setiap saat Allah ngasih nikmatnya buat kita.
dikasih napas, jantung berdetak, paru-paru mompa gitu. Dan itu bikin kita pasti butuh kepada Allah setiap saat. Nggak bisa kita bilang sekarang saya lagi nggak butuh Allah, nggak bisa. Karena napas siapa yang ngasih emang? Faqatuka laka dzatiyatun. Ketergantunganmu kepada Allah pada dirimu itu suatu yang melekat, sesuatu yang pasti adanya. Wa wurudul asbabi, dan datangnya sebab-sebab, mudzakkiratun laka, hanyalah sebagai pengingat laka bagimu, bima khafiya alaika, dengan apa yang tersembunyi atasmu, minha darinya. Sedangkan datangnya sebab-sebab itu hanyalah sebagai pengingat bagimu dengan apa yang tersembunyi atasmu darinya. Udah tuh. Gimana Ustaz? Paham itu udah? Kiai, jelas. Kata kita biar bisa hidup kudu makan. Kata kita begitu ya. Kata kita biar bisa hidup kudu minum. Kata kita kalau pengen bahagia kudu punya duit gitu. Kata kita kalau pengen hidup serba enak kudu punya segala macam. Itu pada hakikatnya kan cuma sebab. Allah bisa aja ngasih kita kenyang tanpa makan. Allah bisa aja bikin kita hidup tanpa makan minum. Allah bisa aja bikin kita bahagia meskipun kagak punya duit gitu. Allah bisa aja bikin kita hidup enak meskipun kagak punya apa-apa gitu. Karena yang namanya itu semua cuma sebab doang gitu. Punya sebab doang. Apa banyak? Dan sebab-sebab itu diberikan oleh Allah hanya sebagai pengingat gitu. Karena biasanya tadi tuh kalau kita kagak dikasih sebab-sebabnya, biasanya kita kagak inget-inget, kagak inget bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Kayak kemarin lagi COVID, kalau lagi biasa begini kita nggak sadar betapa besarnya nikmat bisa napas, itu nggak sadar. Begitu kemarin COVID dikasih kondisi yang membuat sebagian orang susah napas sampai ngantri beli oksigen, baru tuh berasa bahwa saking besarnya nikmat napas setiap hari gitu. Sampai ngantri beli tabung oksigen itu. Karena begitu udah hilang COVID-nya lupa lagi aja. Kamu gitu kan? Udah kebal. Lagi banyak duit, lagi punya apa aja, kadang-kadang kita lupa sama Allah. Dikasih dah kesulitan, lagi dikasih sakit, dikasih kagak punya duit, sehingga kita jadi inget, oh ternyata semua ini itu. Kalau bukan karena anugerah dari Allah, kita nggak bisa apa-apa gitu. Dikasih pengingatnya. Wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya alaika min. Apa sih?
bini lagi ada, kita kurang tapi open, kurang tapi engeh. Begitu purik, jangan sampai lama, sehari 2 hari baru udah berasa kemarin gitu. Apa bang? Kemarin lagi ada, kemana kita go open bisa nambin gitu. Begitu purik aja baru udah berasa nyeduh kopi dewek, nyeduh indomie dewek gitu. Nyuci baju dewek, nyetrika dewek, baru udah berasa. Itu sebab-sebab yang Allah berikan kepada kita sebagai pengingat bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awaridu. Dan ketergantungan yang pasti, yang melekat, la tarfa'uhal awaridu, tidak dapat dihilangkan oleh hal-hal yang bersifat sementara. Ketergantungan yang melekat tidak bisa dihilangkan oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Udah tuh. Nah, penjelasannya di bawah ya. Idza sabata anna nikmatail ijadi wal imdadi lazimatani laka wa annaka fi dhatika adamun laulahuma fal faqatu idzan dzatiyatun laka wal ittiraru lazimun liwujudika. Idza sabata, apabila telah ditetapkan, anna nikmatail ijadi wal imdadi, bahwasanya 2 nikmat ijad dan imdad, lazimatani laka, dua-duanya sudah mengkristal pada dirimu, kedua-duanya melekat pada dirimu. Wa annaka fi dzatika adamun laulahuma, dan bahwasanya dirimu pada hakikatnya tidak ada kalau bukan karena keduanya. Fal faqatu idzan dzatiyatun laka, maka ketergantunganmu kepada Allah jika seperti itu merupakan sesuatu yang melekat pada dirimu. Kita sadar betul bahwa setiap saat ini kita butuh 2 nikmat ini, 2 nikmat ijad dan imdad. Kalau tidak ada 2 nikmat ini, maka kita tidak akan ada di alam dunia. Maka artinya kebutuhan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah itu melekat, sesuatu yang pasti. Karena kalau tidak adanya 2 nikmat ini, kita nggak bakal ada. Yang pertama nikmat ijad, nikmat diciptakan atau diadakan. Yang kedua nikmat imdad, nikmat dilestarikannya kita. Kalau 2 nikmat ini tidak ada, maka pasti kita pun tidak ada. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka ketergantungan kita kepada Allah menjadi sesuatu yang pasti.
menjadi sesuatu yang melekat, tidak bisa dipisahkan. Nggak ada orang yang bilang atau merasa bahwa dia tidak butuh kepada Allah. Udah tuh. Wal ittiraru lazimun liwujudika, dan kebutuhanmu kepada Allah lazimun liwujudika, itu melekat bagi keberadaan dirimu. Wa in kunta ghaniyan biwujudin ni'matainil mawqurataini fa inna dzalika amrun aradiyun. Wa in kunta ghaniyan, jika kamu terlihat kaya, biwujudin ni'matainil mawqurataini, dengan adanya dua nikmat yang tadi disebutkan, fa inna dzalika amrun aradiyun, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan hal-hal yang bersifat sementara. Abu Ustaz, ini mumpung orangnya dikit ini, Kiai kalau mau nanya aja Kiai. Ntar kalau pas lempangan banyak udah malu udah nanyanya. Ambonya Kak. Kalaupun misalkan kita terlihat kaya, punya duit banyak, makanan serba ada, tetap aja itu hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat sementara. Bahkan kadang-kadang meskipun duit banyak tetap aja kagak bisa makan gitu. Kayak Ustaz Satiri kan duit banyak, cuma karena dia darah tinggi, ujung-ujungnya sate kambing kagak boleh, duren kagak boleh gitu. Sampai yang asam urat tibang kangkung aja gak boleh, asam urat kangkung. Karena itu sifatnya cuma sementara. Hal-hal yang sementara tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya melekat gitu. Ketergantungan kita kepada Allah tidak bisa dihilangkan dengan hal-hal yang bersifatnya sementara. Meskipun kita kelihatannya kaya, tetap aja pada hakikatnya kita butuh kepada Allah. Nah sekarang kita misalkan oke dah, kita punya duit bisa beli apa aja, makanan yang semahal apapun, yang seenak apapun kita bisa beli. Tapi kalau nanti mulutnya tidak digerakkan oleh Allah buat mangap, gimana makannya? Iya dah, kita bisa beli makanan apa aja, seenak apapun silakan beli. Tapi kalau misalkan Allah nggak kasih nikmat kepada kita buat bisa nelen, kita bisa apa? Tetap aja meskipun kamu terlihat kaya, kamu tetap butuh kepada Allah. Wa in kunta ghaniyan, sekalipun kamu terlihat kaya, tetap pada hakikatnya kamu tetap butuh, dan itu nggak bisa dihilangkan. Tetap aja tuh kayak bos aja atau kayak atasan aja, meskipun dia jabatannya tinggi, meskipun dia bos, tetap aja pada hakikatnya dia butuh sama karyawannya. Kalau nggak ada karyawan nggak bisa perusahaan jalan gitu. Sama kayak guru, pada hakikatnya meskipun guru itu jabatannya tinggi, tetap aja dia butuh sama jamaah. Kalau jamaah kagak datang, dia mau ngajar siapa? Begitu. Tetap aja.
bisa satiri, ngerasa ilmunya banyak, ngerasa nggak butuh sama orang-orang. Nah, ilmu doang banyak, nggak ada yang diajarin, itu ilmu nggak kepake. Jadi gitu. Contoh doang tuh, contoh bahwa meskipun kita terlihat kaya, tetap aja hakikatnya kita butuh kepada Allah gitu. Bang Emak misalkan ditakdirin bisa beli mobil yang harganya MM-an, beli mobil Ferrari kek atau Lamborghini kek gitu, tapi kemudian badannya dibikin kagak bisa gerak sama Allah, kan tetap aja kagak bisa naikin juga itu. Ini meskipun sekaya apapun kelihatannya, tetap aja kita butuh kepada Allah. Makanya nggak ada orang yang bisa bilang saya nggak butuh sama Allah, nggak bisa. Karena kebutuhan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang hakiki, dan itu tidak bisa dihilangkan dengan hal-hal yang bersifatnya sementara. Apa aja Pak? Udah tuh. Fa inna dzalika amrun aradiyun. Maka sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat sementara. Wal umurud dzatiyatu la tuziluhal umurul aradiyatu. Dan sesuatu yang bersifat melekat tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang sifatnya sementara. Harta, jabatan, duit itu sesuatu yang sifatnya sementara. Tidak bisa dengan kita punya itu semua kita merasa nggak butuh sama Allah, nggak bisa. Tetap pada hakikatnya kita butuh kepada Allah. Kita punya duit banyak, pagi-pagi pengen sarapan, atau kayak kemarin Lebaran duit mah pada banyak, malam-malam lapar pengen beli nasi, tahu-tahu sama Allah dibikin semua warung nutup. Anu ujung-ujungnya ngalorin, kagak nemu warung nasi yang buka, ngedulin kagak nemu warung nasi yang buka. Duit mah banyak, tetap aja kelaparan juga, kan gitu. Hah? Sesuatu yang sifatnya melekat tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang sifatnya sementara. Gitu. Makanya tetap aja sekaya apapun kita tetap butuh sama Allah. Apalagi susah gitu. Yang kaya aja masih tetap butuh sama Allah, apalagi ini mau jangan apa dibalik. Udahnya susah, mereka kagak butuh pisan sama Allah. Udah tuh. Wal umurud dzatiyatu la tuziluhal umurul aradiyah. Sesuatu yang bersifat melekat tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang sifatnya sementara. Wa innama awrada 'alaikal asbabal lati tudaddu wujudaka aw baqa'a wujudika liyudzakkiraka bidzalika ma khafiya 'alaika min wujudil faqatid dzatiyati laka wal iddiraril lazimi liwujudika fatulazima markazaka wa taquma bihaqqi ubudiyatika wa la tujawiza haddaka wa tawraka. Wa innama awrada 'alaikal asbaba, dan sesungguhnya Allah mendatangkan kepadamu sebab-sebab allati tudaddu wujudaka, yang itu berlawanan dengan keberadaanmu. Kayak kita manusia
Misalkan berarti dikasih sebab-sebab berupa sakit atau dikasih kesulitan, kesusahan, itu namanya sebab-sebab yang berlawanan dengan keberadaan kita sebagai manusia. Dan sesungguhnya Allah mendatangkan kepadamu sebab-sebab yang berlawanan dengan keberadaanmu, au baqa'a wujudika, atau dengan keberlangsungan hidupmu, liyudzakkiraka bidzalika, agar tujuannya untuk mengingatkan dirimu, bidzalika, dengan itu semua, dengan sebab-sebab yang diberikan, ma khafiya alaika, apa yang tersamar, apa yang tersembunyi atasmu, min wujudil faqati dzatiyati laka, dari adanya ketergantungan dirimu yang melekat kepadanya, wal ittirari al-lazimi liwujudika, dan kebutuhan dirimu kepada Allah yang melekat bagi keberlangsungan hidupmu. Nah, tujuannya Allah berikan kesulitan, Allah berikan sakit kepada kita, itu agar kita mengingat, buat ngingetin kita bahwa kita ini betul-betul butuh kepada Allah. Makanya biasanya kebanyakan kita kalau dikasih ujian berupa kesulitan, banyak yang buru-buru sadar, banyak yang buru-buru inget. Tapi kalau lagi dikasih ujian berupa kekayaan, kemudahan, itu jarang yang inget, jarang yang sadar. Bang Jaka lagi dikasih ujian, dikasih harta yang banyak, kagak inget sama ngaji. Dulu lagi sehari dapat penghasilan 2 juta, 3 juta, sama ngaji kagak inget. Begitu dikasih kesulitan, baru udah inget, baru pengen datang ke majelis, baru pengen nyari guru, baru pengen memperbaiki diri gitu. Karena memang sengaja tuh Allah berikan sebab-sebab yang mengganggu keberlangsungan hidup kita, tujuannya agar kita ingat bahwa kita ini butuh kepada Allah. Ustaz Satiri lagi undangannya banyak, lupa, merasa bahwa dirinya udah nggak butuh apa-apa, nggak butuh siapa-siapa. Begitu karang undangannya kagak pisan, baru udah ngerasa butuh. Tujuannya tadi liyudzakkiraka ma khafiya alaika, untuk mengingatkan dirimu dengan sebab-sebab itu semua, ketergantunganmu kepada Allah yang selama ini tersembunyi. Fatulazima markazaka wa taquma bihaqqi ubudiyatika. Fatulazima markazaka, sehingga ketika kamu sudah ingat bahwa dirimu sangat butuh kepada Allah, tulazima markazaka, kamu akan tetap berada pada posisimu. Wa taquma bihaqqi ubudiyatika, dan kamu akan betul-betul menunaikan kewajiban-kewajiban penghambaanmu kepadanya. Karena kita sudah sadar bahwa kita sangat butuh kepada Allah, akhirnya kita sadar posisi kita sebagai hamba Allah dan betul-betul menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Tuhannya gitu. Makanya sengaja tuh dikasih sebab-sebab yang itu bertentangan dengan keberlangsungan hidup kita.
Tujuannya agar kita ingat lagi, kita sadar, sehingga kita betul-betul menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kan kalau lagi kagak begitu mah, lagi jaya ge, lagi kaya ge, lagi sehat ge, seger buger, itu kebanyakan kita mah lagunya kayak Tuhan, lagunya kayak Tuhan. Nah, sengaja tuh dikasih sakit, dikasih susah, agar kita sadar betul bahwa kita ini hamba. Gitu. Abang Tony. Jelas tuh, Kiai nambahin nggak cukup. Makanya kalau kata guru kita dulu, Amos Satiri begitu, kita ini masih jadi Tuhan yang ke-41 gitu. Bukan cuma 2, bukan sampai 41. Ya contohnya kayak kemarin dah, kita bikin acara misalkan, karena kita megang duit banyak gitu, jadinya ngerasa bahwa kita nggak butuh sama Allah, udah tenang, duit banyak kayak ini sukses pasti acara gitu. Ngerasa bahwa kita yang nentuin gitu. Dengan duit yang kita punya, kita yakin bahwa acara kita sukses. Padahal kalau Allah mau bikin berantakan kan bisa aja gitu. Kebanyakan kita begitu, kalau lagi banyak duit, lagi kaya, berasa bahwa dari kita bisa ngatur semua. Padahal tetap aja kita ini hamba yang kalau Allah tetapkan sesuatu buat kita, gitu, pasti nggak bakal meleset. Gitu. Ramadan, sebelum masuk Ramadan kita megang duit 30 juta, kan udah ngerasa aman aja kan? Udah enak deh nih Ramadan, megang duit segini, gitu. Kagak tahu. Coba kalau Allah bikin ketetapan yang buruk buat kita pada saat itu, kita bisa apa? Kebanyakan kita begitu Bang Jaka. Kalau lagi jadi kaya, kalau lagi punya sesuatu, itu berasanya diri kita Tuhan, ngatur apa aja udah, nggak ngerasa butuh sama sekali sama Allah. Makanya sengaja dikasih sebab-sebab yang itu bikin kita ingat posisi kita, bahwa kita ini hamba yang semuanya diatur oleh Tuhan kita gitu. Tulazima markazaka wa taquma bihaqqi ubudiyatika. Udah tuh, Mayat jelas sudah itu, cukup. Ya kali, enggak susah diri. Lah, Bang Mak. Gimana caranya apanya? Ya, makanya perlu dilatih dan terus minta kepada Allah agar kita diingatkan gitu, agar kita terus dibikin sadar. Karena kalau bukan Allah yang bikin hati kita sadar, kita nggak bakal bisa. Meskipun kayak Ustaz tadi kan ngaji udah bukan baru 2 hari 3 hari, ngaji udah puluhan tahun, tetap aja masih belum sadar-sadar juga. Hatinya belum dibikin sadar oleh Allah gitu. Ya sambil kita latih, kita tanamkan keyakinan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau bukan atas izin Allah, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kalau bukan karena anugerah dari Allah. Makanya dulu kita sering dibacain kan itu,
Kalimat la haula wala quwata illa billah itu jangan cuma dibaca di mulut doang, tapi betul-betul ditanamkan di hati dan dipraktekkan dalam kehidupan gitu. Kan kebanyakan kita la haula wala quwatanya cuma di mulut doang, belum sampai tahap keyakinan yang meresap di hati bahwa kita ini nggak punya kekuatan dan nggak punya kemampuan apa-apa kalau bukan karena diizin oleh Allah, kalau bukan karena anugerah dari Allah gitu. Itu dilatih tuh pelan-pelan. Jadi ngalamin kejadian apapun, sekecil apapun, buru-buru kita ngehin lagi bahwa ini semuanya sudah ketetapan Allah. Itu dilatih tuh setiap hari pelan-pelan. Kalau nggak dilatih ya sampai kapanpun nggak akan bisa. Sambil kita mohon kepada Allah, karena lagi-lagi yang bisa bikin kita sadar bahwa kita ini hamba Allah, bahwa kita ini nggak bisa apa-apa ya cuma Allah gitu. Jangankan sampai yang baru ngaji setahun 2 tahun, yang udah puluhan tahun aja kalau nggak dikasih oleh Allah ya tetap aja masih nggak sadar-sadar juga. Ya Bang Mak kan juga ngaji udah 15 tahun kan sama Buya gitu. Dari tahun 2013, dari tahun 2010 sampai sekarang gitu. Satiri dari tahun 90 ngaji sampai sekarang tetap aja kalau sadar-sadar gitu. Minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang terus sadar gitu. Karena tugas kita ya cuma itu doang udah, berusaha latihan melatih diri kita, yang keduanya ya mohon kepada Allah. Karena lagi-lagi kita sangat butuh kepada Allah. Meskipun kita latihan setiap hari, kalau Allah nggak kasih ya tetap aja. Kita ini sangat butuh kepada Allah. Wala tujawiza haddaka wa tawraka, dan kamu tidak melampaui batas-batas dirimu, wa tawraka, dan kemampuanmu. Ya kalau emang kita ini hamba, kita betul-betul sadar bahwa diri kita hamba, ya jangan pakai pengen ngatur, jangan memposisikan diri kita kayak Tuhan gitu. Wala tujawiza haddaka, dan kamu tidak melampaui batas-batas diri. Kudu sadar betul Bang Jaka bahwa kita ini hamba, namanya hamba yang ngikutin aturan Tuhan. Jangan sampai kita ini hamba tapi lagu kita kayak Tuhan, pengen ngatur dewek gitu. Sampai doa kace maksa, pokoknya saya maunya jodoh saya dia ya Allah gitu. Atau dagang, pokoknya saya pengennya dapatnya banyak gitu. Kalau dapat dikit sebenarnya kagak terima pisan. Itu kan berarti kita lagi memposisikan diri kita kayak Tuhan, kita yang ngatur hidup kita. Gitu. Padahal kalau namanya kita ini hamba, ya terserah aturan Tuhan kita. Emang dikasihnya hari ini sedikit, ya terima. Emang aturan Tuhan kita segini hari ini. Gitu. Bang Jaka demen ama empuan yang deket, tahu-tahu jadinya sama yang jauh, ya terima, emang ini aturan Tuhan, kita hambanya yang ngikutin aturan aja udah gitu. Ini makan kita ini ngakunya mak saya hamba Allah. Bang Tony asal infak dari siapa? Hamba Allah gitu. Lagunya kayak Tuhan gitu. Sadar posisi gitu.
sadar posisi kudunya bahwa kita ini hamba, dan selayaknya hamba ya jangan melampaui batas wewenang kita, jangan pakai pengen ngatur. Udah tuh, ikutin aja aturan Tuhan. Wala tujawiza haddaka wa tawraka, dan kamu tidak melampaui batas dirimu serta kemampuanmu. Makanya sampai buat apa yang kita kerjain besok aja itu diatur dalam Al-Quran kan begitu. Gimana Ustaz ayatnya? Kagak nyaut pisan dia. Nggak boleh kita bilang besok saya mau ngerjain ini, besok saya mau ngerjain itu, nggak boleh kan? Illa ayyasha Allah, bilangnya insya Allah. Kalau emang ada izin dari Allah, kalau emang dikehendaki Allah, saya kerjain. Gitu. Apa bung? Ya nggak apa-apa. Gitu. Yang ya justru emang pentingnya di hati. Kayak tadi kan ngucap la haula wala quwata, kalau di mulut doang ya percuma. Emang kudu ditanamkan di hati. Setiap kita ngapain aja, tanamkan keyakinan di hati kita bahwa kalau tidak diizin oleh Allah, saya nggak bakal bisa ngerjain ini. Gitu, tanamkan keyakinan itu. Iya, insya Allah gitu. Di hati, insya Allah besok saya mau kesini. Ya? Tapi tetap aja, saya dari 2 hari yang lalu punya rencana mau nyukur gitu. Mau nyukur tetap aja pada kenyataannya belum diizin sama Allah, lupa lagi gitu. Masih gondrong-gondrong juga. Apa Ustaz? Malam ini mau main sama bini, tahu bini kepulusan gitu. Kita kepulusan kan gitu. Mau dipulus-pulusin. Gitu. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innama hamala fir'auna ala qawlihi ana rabbukumul a'la tulul afiyati wal ghina labita arba'mi'ati sanatin lam yatasadda' ra'suhu wala humma jasaduhu walam yudrob alaihi irkun fadda'ar rububiyata. Berkata sebagian ulama, innama hamala fir'auna ala qawlihi ana rabbukumul a'la, sesungguhnya yang mendorong Fir'aun untuk mengucapkan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, tulul afiyati wal ghina, adalah lamanya masa kesehatannya, lamanya masa sehatnya, wal ghina, dan kayanya. Yang bikin Fir'aun merasa bahwa dirinya itu Tuhan karena sehatnya lama, udah gitu kayanya pun lama. Makanya sampai ngaku jadi Tuhan.
Bang Jaka karena badannya sehat, seger buger, duitnya banyak, kaya, ujung-ujungnya udah kagak butuh sama sholat, sama ngaji, kagak butuh udah. Seolah-olah udah kagak butuh sama Tuhan udah. Labita arba'ami'ati sanatin, dia hidup selama 400 tahun. Lam yatasodda ra'suhu, palanya kagak pernah puyeng pisan. Kalau Ustaz Satiri lain, hidup 40 tahun kagak pernah sehat pisan, puyeng mulu tiap hari. Kagak bini bikin puyeng, anak bikin puyeng gitu. Kalau Fir'aun 400 tahun kagak puyeng pisan. Kali kita makan masih ada pilek-pilek dikit, batuk-batuk dikit gitu kan. Pala puyeng-puyeng dikit, itu mah uruk, itu mah uruk. Kalau Fir'aun 400 tahun kagak ngalamin puyeng pisan. Wala humma jasaduhu, dan tidak pernah demam badannya, kagak pernah meriang. Walam yudrob alaihi irkun, dan tidak kaku sedikit pun uratnya, saraf-sarafnya. Ya kalau kita kan dikit-dikit ngalamin pegel, capek, wajar lah itu mah manusia. Ini mah Fir'aun 400 tahun nggak pernah ngerasain pegel pisan. Kali gitu salah bantal kagak. Kita bukan, jangankan sampai 400 tahun, setengah jam duduk di majlis udah pegel udah rasanya. Walam yudrob alaihi irkun, saraf-sarafnya, urat-uratnya nggak pernah ada yang kaku. Makanya kalau kita ini ada yang sebulan Ramadan kagak pilek acan-acan, kudu curiga itu Bang Tony, kudu curiga. Alhamdulillah masih dikasih pilek-pilek dikit, dikasih puyeng-puyeng dikit, dikasih meriang sama Allah. Jangan sampai jadi Fir'aun 400 tahun kagak ngalamin pilek acan-acan, kagak ngalamin meriang acan-acan. Kalau pengen agak sakit ya gampang, bader. Mang Sarit lagi bader malam begadang sampai subuh kagak pernah sakit, lagi bader. Pas begitu ngikut ngaji baru sampai jam 1 langsung meriang gitu. Lagi bader malah begadang sampai pagi tiap hari, mana di luar di pos gitu kan, lagi bader. Minuman udah bukan minuman yang sehat lagi, bukan air putih, bukan, udah lain udah minumannya. Cuma ngapa lagi bader mana badan sehat banget gitu. Begitu ingat ngaji dikit ya sik sakit, ya sik meriang gitu. Ya itu. Emang amalnya Fir'aun begitu. Sampai teman kita bilang jangan bukan jadi orang bener, kalau bener hidupnya kayak panjang gitu. Matinya cepat gitu.
Nah Fir'aun ngaku Tuhan, kagak pernah puyeng, kagak pernah meriang. Itu amalan Umar, kalau pengen gak sakit-sakit gampang amalannya, bader. Bukan cuma badan doang lagi, sampai rezeki ngikut. Bang ayat lagi badar perasaan nyari duit gampang banget ya, begitu belajar jadi orang bener mana? Sini ketutup, sono ketutup. Gitu. Dari Fir'aun tuh tulul afiyati wal gina, udahnya badannya sehatnya lama, kaya lagi, sampai ngaku Tuhan. Fadda'ar rububiyata, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Walau akhodat husyaqiqatu sa'atan wahidatan awil malilatu kulla yaumin lasyagolahu dalika an da'war rububiyati. Kalau seandainya dia tertimpa sakit satu saat saja, syakikoh itu sakitnya sakit kepala sebelah, apa migren ya, migren. Kalau seandainya dia terserang migren satu saat saja, awil malilatu kulla yaumin, atau dia demam setiap hari, la syaghalahu dzalika an da'war rububiyyati, pasti itu semua akan membuat dia lupa an da'war rububiyyati, dari pengakuan sebagai Tuhan. Ya ngakunya gue malu, ilok Tuhan meriang begitu. Yang bikin kenapa dia sampai ngaku Tuhan, karena kagak meriang acan-acan 400 tahun, kagak pernah ngalamin susah, kaya terus 400 tahun, sampai akhirnya dia ngaku Tuhan. Kalau saya dia demam sehari aja atau migren satu saat aja, pasti dia nggak akan ngaku Tuhan. Nah makanya Allah ngasih kita sebab-sebab seperti itu, dikasih sulit, dikasih sakit, tujuannya buat ngingetin kita. Mungkin selama ini ketika kita lagi sehat atau ketika kita lagi kaya, lagu kita kayak Tuhan, apa aja mau kita atur, sampai Allah kita atur gitu. Makanya dikasih sulit, dikasih sakit, buat ngingetin posisi kita bahwa kita ini cuma sekedar hamba. Yang namanya hamba harus mau diatur sama Tuhan gitu. Kalau nggak dikasih itu, kebanyakan lagu kita kayak Tuhan udah. Kali orang yang punya duit triliunan, miliaran gitu, lagi tama ketimbang megang duit 10 juta, lagunya udah kayak Tuhan pisan gitu. Apa nomor? Udah tuh. Oh mau jaga. Lah ya kan kita kan kagak sadar, kadang-kadang sering ngomong orang makan yang cakepnya gitu. Kalau kata kita mah kudunya begini. Kalau kata kita makan kudunya begini. Itu kita kagak sadar bahwa kita lagi jadi Tuhan begitu.
Jadi kita maunya semua orang sesuai sama kepengenan kita. Berarti kita lagi Tuhan, lagi jadi Tuhan itu. Gitu. Padahal kalau kita mau sadar lagi, ya emang dia bugono maunya Allah, dia bugono maunya Allah, ya udah ikutin aja. Gitu. Ini mah kita paksain semua orang sesuai sama maunya kita. Sampai mesen, Bang Tony mesen, Ustadz kalau jadi Ustadz mah kudunya begini nih, begitu. Kita kalau sadar bahwa kita lagi jadi Tuhan, ya semua orang pengennya ngikutin maunya kita, pengennya sesuai sama kepengenan kita. Adalah tugas kita sebagai hamba, ya liatin aja. Emang Allah maunya bugono. Ada orang perempuan cakep, lakinya gantengan gue kita gitu. Perempuan begitu. Ngapa sih neng laki-laki bugono kaca didemenin gitu. Emang maunya Allah bugono gitu. Itu tuh kita nggak sadar tuh, kadang-kadang kita sedang memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Jadi pengennya semuanya kita yang ngatur, pengennya semuanya sesuai sama kepengenan kita, itu tanpa sadar. Bisa jadi makanya ketika kita lagi seperti itu, dikasih pengingat oleh Allah, dikasih sakit, dikasih kesulitan, agar kita sadar betul posisi kita sebagai hamba, bahwa kita ini cuma sekedar hamba. Yang namanya hamba yang ngikutin aturan Tuhannya, begitu. Buat ngingetin doang, liyudzakkiraka bidzalika ma khafiya 'alaika min wujudil faqatid dzatiyah. Dikasih sebab-sebab seperti itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini butuh pada Allah, bahwa kita ini hamba Allah, sehingga kita betul-betul menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba dan memposisikan diri kita sebagai hamba. Tujuannya begitu saja, dikasih kesulitan. Jam 12 qala fi lata'i fil minan. Situ dulu ya. Sebelum situ tutup, Kiai kalian namin enggak? Kiai. Engkong namin enggak, Kong? Cukup. Pembukaan ya. Enggak usah lama-lama dulu pembukaan. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ini awalan juga, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk terus hadir ke majlis ilmu. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.